Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk melanjutkan suatu amalan yang mulia, suatu amalan yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu amalan menuntut ilmu. Yang mana ketika kita menuntut ilmu agama, itu akan menjadi sebab yang memudahkan kita untuk sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan yang di dalamnya dia mencari ilmu tentang agama ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalannya menuju ke surga. Dan tentu kita berharap bahwasanya kita dengan usaha kita, dengan upaya kita belajar sedikit demi sedikit ini, kita termasuk di antara hamba-hamba yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sampai ke surganya di akhirat kelak. Amin. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran bahasa Arab. Ya, pelajaran yang sangat penting untuk kita fahami selaku umat Islam. Ya, dan kita masih di dalam pembahasan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi Nabiha karya Dr. Rufi Abdurrahman yang diterbitkan oleh Jami'ah Islamiyah Madinah. Baik. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk pada pelajaran yang kelima. Pada pelajaran kelima sudah kita baca percakapannya dan kita sudah menjawab latihan yang pertama dan kedua. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kepada latihan yang ketiga. Nah, bagi yang bawa buku, silahkan dibuka halaman 28. Latihan yang ketiga di sana. Nah, yang belum memiliki bukunya, ya silahkan bisa di-download ya, melalui link yang ada di deskripsi dari video kita kali ini. Baik. Ya, silahkan dibuka halaman 28. Di sana ada perintah dari latihannya adalah Iqra' waktub ma'a dhabti awakhiri al-kalimat. Yaitu Iqra', bacalah, waktub, dan tulislah. Ma'a bersama dhabti, ya meletakkan harokat, memberikan harokat terakhir ya, memberikan harokat awakhir kalimat pada pada tiap akhir dari kata-kata berikut ini. Jadi perintahnya adalah kita disuruh membaca, kemudian menulis dan memberi harokat ya, memberi harokat pada setiap akhir kata dari kata-kata yang ada di berikut ini. Baik. Nah, jadi kalau sudah jelas perintahnya, ya silakan sekarang coba ditulis masing-masing ya. Sambil dibaca, ditulis, nanti insya Allah kita akan cocokkan jawabannya. Di situ ada 3 baris dari soal-soalnya, silakan ditulis dulu. Nah, ya baik, sambil menulis saya bacakan dulu arti dari masing-masing kata ini. Ya, kalau yang pertama itu ada bab, ya itu artinya pintu ya. Kemudian ada al-madrasah, itu sekolah. Itu sekolah. Kemudian yang kedua, himar, itu artinya keledai. Ya, sudah kita pelajari dulu. Ar-rajul, nah itu laki-laki, seseorang. Terus berikutnya pintu, ya putri. Hamid, ya nama orang Hamid. Nah, berikutnya ada sayyarah, ya sayyarah mobil, ya. Kemudian ada kata al-mudir, yaitu kepala sekolah. Terus ada mindil atau mandil ya, itu
ya sapu tangan atau tisu ya. Terus ada kata ammar ya, namanya orang ammar. Berikutnya kata ism, nama ya. At-talib ya, at-talib yaitu murid. Terus selanjutnya adalah bait ya, artinya adalah rumah. Terus Allah ya, Allah. Setelahnya ada kata fi ya, fi, di dalam. Sebagaimana sudah kita pelajari sebelumnya, ada kitab, yaitu kitab, Allah ya, Allah. Taib, setelahnya ada kata min. Ya, apa artinya min kemarin? Yaitu udah dari ya, dari sudah kita pelajari. Terus ada bait. Ya, artinya rumah. Al-mudarris yaitu guru laki-laki atau pak guru. Nah, berikutnya ada kata ala ya, di atas. Maktab ya, meja. Al-mudir, kepala sekolah. Baik, nah sekarang sudah saya bacakan arti dari masing-masing kata ini dan silakan digabungkan ya dengan memberikan harokat terakhir dari masing-masing kata ini. Tadi saya baca tanpa harokat terakhirnya. Baik, nah sudah ya. Nah, kalau sudah, coba kita cocokkan jawabannya. Yang pertama, yaitu babu. Babu ya, berharokat dhammah. Banyak ya, babu. Terus al-madrasati. Ya, kalau digabung menjadi babul madrasati. Nah, yang berikutnya, himaru ya, himaru. Ya, sebagaimana di pelajaran pertemuan sebelumnya, yaitu kata yang pertamanya berharokat dhammah ya, karena dia tidak ada yang mengubahnya dari aslinya. Himaru ar-rajuli ya, kalau kata keduanya yang disandarkan maka dia menjadi harokat kasrah. Jadi kalau disambung himarur rajuli ya. Baik. Yang ketiga, ada bait menjadi harokat terakhirnya yaitu berharokat apa? Ya, berharokat dhammah. Dibaca baitu. Nah, baitu. Kata kedua yang disandarkan kepadanya yaitu hami, berharokat kasrah. Jadi hamidin ya. Nah, dibaca baitu hamidin. Nah. Terus kita lanjutkan sayyaratu. Nah, sayyaratu. Kemudian al-mudir, huruf terakhir berharokat kasrah, sahih. Ya, sayyaratul mudiri. Nah, sayyaratul mudiri. Baik, berikutnya. Mindil, mindil, alamnya berharokat apa? Yaitu berharokat dhammah. Mindilu ammarin ya, mindilu ammarin. Nah, selanjutnya ada ismu ya, ismu. Terus disambung dengan kata yang disandarkan kepadanya itu at-talibi ya, bi harokatnya kasrah. Jadi ismu talibi. Nah, berikutnya ada kata bait. Nah, bait berharokat apa? Terakhirnya yaitu berharokat dhammah hingga menjadi baitu. Allahnya berharokat kasrah. Ini baitullahi. Nah, untuk yang tiga terakhir ini perhatikan di sana. Di sana ada tambahan huruf yang kemarin sudah kita pelajari ya. Fi, min, ala, ila itu termasuk 4 huruf ya yang menjadikan kata setelahnya berubah menjadi majrur ya, atau kalau secara umum berharokat kasrah tandanya. Nah, sehingga di sini kalau di ini kata yang setelah dari huruf-huruf ini maka dia akan berubah ke harokatnya, tidak seperti aslinya yang berharokat dhammah.
Contoh di sini ada kata fi, ya ada kata fi, maka setelahnya berharokat kasrah. Fi kitabi, ya. Fi kitabi, ya, bukan kitabu lagi, karena di sini ada fi di depannya. Maka dibaca fi kitabi. Dan Allahnya karena disandarkan kepada kitab, maka dia juga tetap berharokat kasrah. Sehingga dibaca fi kitabillahi. Nah, taib. Nah, selanjutnya yaitu ada kata min. Ya, min juga tadi menjadikan huruf setelahnya berharokat kasrah atau majrur, ya. Hingga dibaca min baitil mudarrisi, ya, min baitil mudarrisi. Mudarris juga berarti kasrah karena dia disandarkan kepada bait, ya, min baitil mudarrisi. Terakhir yaitu ala, karena ada ala setelahnya juga berharga kasrah. Ala maktabi, ya, ala maktabi. Al mudiri. Nah, al mudiri sehingga dibaca ala maktabil mudiri. Nah, dan alhamdulillah, ya, insyaallah ini mudah-mudahan bisa difahami dengan baik bagaimana menyusun, ya, kata majmuk seperti ini, ya, sehingga kalau ini kata-kata majmuk ini yang sudah digabungkan, ya, maknanya kalau tadi kita maknakan secara terpisah-pisah kan ada pintu, ada sekolah kan gitu, ya. Nah, ada keledai, ada laki-laki. Nah, itu kan makna terpisahnya. Kalau sudah menjadi kata majmuk seperti ini, maka dia sebenarnya menjadi satu makna. Misalkan yang pertama babul madrasati, maknanya adalah pintunya sekolah. Ya, jadi sudah menjadi satu makna, pintunya sekolah. Kemudian himaru rojuli, keledainya orang itu. Ya, keledainya orang itu. Jadi ini satu makna. Kemudian baitu hamidin, rumahnya Hamid. Terus ada sayyaratul mudiri, yaitu mobilnya kepala sekolah. Mindilu ammarin, ya, tisunya Ammar. Kemudian ismu talibi, namanya murid itu. Siapa? Nah, namanya murid. Baitullah, rumahnya Allah. Fi kitabillah, di dalam kitabnya Allah. Min baitil mudarris, dari rumahnya Pak Guru, ya. Kemudian ala maktabil mudir, di atas mejanya kepala sekolah. Nah, jadi seperti itu. Nah, kata gabungan sekali lagi ini mendapatkan satu makna dari dua kata atau lebih. Nah, baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kita sudah menyelesaikan latihan yang ketiga dalam pelajaran yang kelima ini. Dan mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya, ya, menjadikan kita semakin tambah paham. Dan insya Allah mudah-mudahan ini juga akan semakin memudahkan bagi kita ke depannya di dalam memahami maksud-maksud Allah dan maksud dari Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Taib, kita cukupkan dulu untuk pertemuan kali ini, ya, dengan terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik, hidayah, dan keistiqomahan dalam belajar. Maka kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.